Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam siswa-siswaku sekalian. Semoga pada pertemuan kali ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Pak Mutakin di Mapel Kemuhammadiyahan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena dengan berdoa kita akan dimudahkan dalam proses pembelajarannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kita sudah membahas, atau pertemuan kedua kita sudah membahas matan atau isi dari MKCHM, yaitu matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, di dalam matan keyakinan Muhammadiyah itu ada 5. Itu sudah tak jelaskan minggu kemarin di YouTube ya. Kemudian pertemuan kali ini kita membahas tentang sistematika atau sistematika dari MKCHM ya. Yang pertama kita membahas sistematikanya terlebih dahulu. Jadi MKCHM itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, perlu diingat ya. MKCHM itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu mengandung persoalan tentang ideologis atau persoalan tentang Muhammadiyah. Ya. Kelompok yang kedua itu mengandung persoalan mengenai paham ajaran agama Islam menurut Muhammadiyah ya. Atau kelompok yang ketiga itu mengandung persoalan tentang fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Itu secara sistematika atau pengelompokannya ya. Pengelompokannya ada 3. Yang pertama itu pengelompokan permasalahan tentang ideologis atau membahas tentang Muhammadiyah. Yang kedua itu membahas persoalan tentang ajaran agama Islam menurut Muhammadiyah. Yang ketiga atau kelompok yang ketiga itu terkait persoalan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu secara sistematika. Kemudian pedoman dalam memahami MKCHM itu ada beberapa poin. Yang pertama, pokok persoalan bidang ideologi ya. Persoalan bidang ideologi atau kelompok pertama itu membahas tentang ideologi. Nah, pokok persoalan yang bersifat ideologis itu sebagaimana tersimpul dalam angka 1 dan angka 2 dalam MKCHM ya. Perlu diingat ya. Persoalan ideologis di dalam MKCHM itu poin atau nomor 1 dan nomor 2. Kemudian fungsi dan kedudukan akidah dalam persoalan keyakinan itu sebagai sumber menentukan bentuk dan corak dari keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Artinya bentuk dari corak cita-cita Muhammadiyah atau cita-cita hidup Muhammadiyah itu ditentukan atau diwarnai dan disinari oleh Islam. Jadi berakidah Islam itu berarti Islam sebagai sumber ajaran yang menentukan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya. Itu terkait fungsi dan kedudukan akidah. Yang poin C atau yang ketiga atau poin C itu fungsi cita-cita dalam persoalan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebagai kelanjutan dan konsekuensi logis atas adanya akidah. Kemudian yang poin D berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang berakidah Islam serta telah dikuatkan hasil penyelidikan Islam serta penyelidikannya itu secara ilmiah, historis dan sosiologis. Nah, Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa ajaran yang
mampu melaksanakan hidup sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan akidah dalam mencapai cita-cita hidup itu ada di Muhammadiyah, atau perjuangannya yang dimaksud adalah sesuai dengan ajaran Islam ya. Kemudian yang E itu keyakinan atau cita-cita hidup Muhammadiyah yang persoalan-persoalan pokoknya telah diuraikan yang tadi Pak Mutakin jelaskan ya. Kemudian yang selanjutnya atau poin F itu paham agama. Paham agama yang pertama, agama Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar dari agama Islam itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Artinya dasar agama Islam, agama Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran itu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sunnah Rasul itu penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai penjelasannya merupakan ajaran yang benar keseluruhannya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah pasti benar ya. Seperti itu. Artinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menjelaskan sedetail mungkin ya, artinya sudah jelas seperti itu. Kemudian yang keempat pendirian atau dengan pendirian seperti yang Pak Mutakin di atas jelaskan, Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa pintu ijtihad itu terbuka sepanjang zaman. Artinya ijtihad itu dilaksanakan terus menerus seperti itu. Kemudian yang kelima, Muhammadiyah berpendirian bahwa dalam menjalankan agama hendaknya berdasarkan pada pengertian yang benar mengenai ijtihad dan ittiba. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan dasar dan cara memahami ajaran Islam seperti yang dijelaskan tadi, Muhammadiyah itu berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan kesatuan ajaran, yakni akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah ya, yang semuanya itu tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian dengan keempatnya tadi seperti akidah, akhlak, kemudian ibadah, muamalah duniawiyah itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi ada keterkaitannya satu sama lain. Nah, kemudian fungsi dan misi atau kelompok yang ketiga, fungsi dan misi Muhammadiyah itu satu, berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumber pada ajaran Islam yang murni. Yang kedua, mengingat perkembangan sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia, itu Muhammadiyah ikut berperan aktif di dalam memerdekakan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan dan cita-cita hidupnya dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu satu-satunya jalan yang ditempuh ialah menggunakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, artinya Muhammadiyah itu dalam memperjuangkannya itu menggunakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah sekilas tentang sistematika atau pengelompokan dari MKCHM ya. Jadi MKCHM itu dibagi menjadi 3 kelompok seperti itu ya.
Yang pertama itu kelompok tentang ideologis, bahas tentang ideologis Muhammadiyah. Kemudian yang kedua itu ajaran agama Islam sesuai dengan maksudnya ajaran agama Islam menurut Muhammadiyah. Yang ketiga itu fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin seperti itu pertemuan kali ini ya. Silahkan dipahami, dipelajari. Apabila kurang paham bisa ditanyakan atau video ini bisa diputar berulang-ulang demi kalian bisa paham ya. Mungkin seperti itu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.